Shalom, saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari kitab Mazmur bab 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang wanita yang selalu berdoa agar suaminya bisa datang ke gereja bersamanya. Dia bertekad dan bersemangat bahwa apa yang dilakukannya pasti bisa membawa suaminya kembali ke gereja. Wanita ini meletakkan ayat firman Tuhan di seluruh rumahnya. Ia pun selalu meninggalkan Alkitabnya dalam keadaan terbuka dengan berharap suaminya bisa tertarik untuk membacanya. Wanita ini juga selalu mendorong suaminya untuk datang ke gereja bersamanya. Namun semua usaha yang dilakukannya itu nampak sia-sia karena suaminya tetap tidak mau pergi ke gereja. Setelah setahun lebih, ia mulai frustasi dan putus asa. Ia kehilangan damai sejahtera dan sukacitanya. Dia tidak lagi memiliki semangat seperti dulu. Akhirnya dengan putus asa dan kecewa, ia pergi kepada pembimbing rohaninya dan berkata, "Saya tidak tahu lagi apa yang bisa saya lakukan." Pembimbing rohaninya pun menasihati, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah melepaskan seluruh masalah Anda dan menyerahkannya kepada Tuhan. Anda sudah melakukan semua yang dapat Anda lakukan. Anda telah berdoa dan Anda sudah percaya. Sekarang letakkan semuanya di dalam tangan Tuhan dan katakan pada Tuhan, "Tuhan, jika dia tidak pernah akan datang ke gereja sekalipun, saya masih akan bahagia. Tuhan, jika dia tidak pernah berubah, saya masih akan mempercayai Engkau sepenuhnya." Itulah yang wanita ini lakukan. Dia menyerahkannya pada Tuhan dan pada akhirnya dia menjadi orang yang berbeda. Dari minggu ke minggu selalu tampak senyum lebar di wajahnya. Dia tidak lagi marah atau frustasi. Dia menikmati hidupnya dan mempercayai Allah. Lalu 2 tahun kemudian pada suatu hari Minggu, tiba-tiba suaminya berkata, "Aku ingin pergi ke gereja dengan kamu hari ini." Wanita itu hampir pingsan. Ini benar-benar ajakan dari suaminya sendiri. Sejak saat itu, suaminya selalu ikut ke gereja bersamanya. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini kita memiliki beberapa hal yang perlu kita serahkan kepada Tuhan. Apakah ada orang-orang yang membuat kita frustasi karena mereka tidak berubah? Apakah ada keadaan atau situasi sulit yang belum juga berubah sesuai dengan harapan dan keinginan kita? Jangan lagi gelisah. Kalau di tahun yang lalu harapan sudah tidak ada lagi, maka percayalah di tahun yang baru ini ada harapan baru yang akan mendatangkan berkat bagi kehidupan kita. Mari katakan kepada Tuhan, "Tuhan Yesus Kristus, saya sudah melakukan semua yang bisa saya lakukan. Saya tidak akan menjalani hidup saya dengan marah lagi. Saya tahu hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang dapat mengubah orang dan mengubah keadaan. Oleh karena itu, saya akan melakukan yang terbaik dan mengizinkan Engkau yang berdaulat untuk mengerjakan yang terbaik bagiku." Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tahun lalu. Ada banyak harapan-harapanku yang belum Kau izinkan terjadi atas diriku. Kini di tahun yang baru ini, aku tetap mempercayai Engkau, walau apa yang menjadi harapan dan keinginanku belum tercapai.
sebab aku percaya yang terbaik pasti kau berikan untukku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.